halaman 75. Ya. Kemarin sudah sedikit kita masuk ke pembahasan hal. Baik, kita murojaah yang kita kemarin ambil sedikit, dan murojaahnya dibalik. Biasanya murojaah awal itu ana ya. Sekarang jenengan yang ana tanya. Kemarin kita mempelajari definisi dari hal, terus beberapa contoh. Ada beberapa hal yang harus terpenuhi di dalam hal. Hal harus begini, 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 dan dia begini begitu, dan contohnya seperti itu. Ya, kemarin sudah kita bahas awal-awal pembahasan hal. Insya Allah setelah ini kita masuk kepada macam-macam atau dari beberapa jenis dari hal atau macam-macam hal. Nah, kemarin kita kan pelajari awal dari pembahasan hal. Baik, hal itu nopo Mas Supri. Hampir Mas Tony ya, Mas Supri nih. Hal itu apa? Isim, pelan-pelan ya, isim. Kedua, nakiro, perhatikan isim nakiro. Ketiga, mansub, jelas. Isim nakiro mansub sama dengan maf'ul ajlih ini definisinya. Terus yang bedakan? Yang sering muncul itu isim fa'il, gimana maksudnya? Isim nakiro nasab mansub, isim nakiro nasab, terus apa lagi? Ada lagi kata kunci yang penting. Iya betul Pak Sinten. G, mustaq. Ini perlu diperhatikan. Mustaq. Ngertos mustaq ya Pak ya? Lawan dari isim jamid. Ya. Seperti isim apa? Isim mustaq itu? Isim fa'il, isim maf'ul, itu isim mustaq. Jadi hal, nakiro, nasab, mustaq, terus tambahkan Mas Supri. Sederhananya dalam jumlah fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah, perhatikan. Nakiro, nasab, mustaq dalam jumlah fi'liyah. Terus ada lagi hal yang sesuatu kata kunci ya, keywords ya untuk hal ini. Apa lagi? Dia muncul. Ya itu si mustaq gitu maksudnya. Terus apa lagi? Yang sering muncul. Iya, jadi dia isim mustaq, seringnya isim fa'il, sifat musyabah, betul. Terus lagi ada. Iya, itu juga ada lagi satu hal penting. Iya itu, kata-kata itu. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Coba, maksudnya apa? Menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bi atau intinya pada jumlah fi'liyah ya. Jadi hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bi atau isim mustaq tadi. Contohnya jumlah fi'liyah dulu, Mas Tony. Buat jumlah fi'liyah dulu. Gak harus ada halnya. Yang penting buat jumlah fi'liyah dulu. Jangan dikasih halnya. Jumlah fi'liyah dulu. Ra'aitu rajula. Tambahkan isim mustaq nakiro halwa. Ra'aitu rajula. Tambahkan isim nakiro nasab mustaq. Anak tulis biar semakin ada gambaran. Ra'aitu alhamdulillah. Nih, ada jumlah fi'liyah. Silakan Pak. Tambah isim nakiro mustaq
nasab. Aku melihat laki-laki. Keadaannya gimana? Tersenyum, bagus. Coba dicari isim fa'il tersenyum, karena jenengan memilih tersenyum. Harus main tasrifannya sampai ketemu isim fa'il dari tersenyum. Nopo? Iya, bisa dari tabassama ya tabassamu atau ibatasama ya batasimu. Kalau tabassama isim fa'ilnya nopo? Tabassama ya tabassamu tabassuman mutabassimun. Jadi ra'aitu rajula mutabassiman. Isim fa'il. Atau dari ibatasama karena artinya sama-sama tersenyum. Ibatasama ya batasimu ibtisaman mubatasimun. Nah, jadi bisa mubtasiman atau tadi apa tadi? Mutabassiman. Jadi kita ambil mubatasiman. Nah, ini adalah hal isim nakirah nasab mushtaq menjelaskan keadaannya. Siapa pemilik mubtasiman ini? Yang tersenyum, yang melihat atau yang dilihat? Hah? Aku melihat laki-laki yang sedang tersenyum. Siapa yang tersenyum? Yang laki-laki. Tapi mungkin Pak dalam beberapa keadaan aku melihat laki-laki itu dalam keadaan aku tersenyum. Ya punyanya ini Pak, terserah konteksnya. Tapi kita gak usah mumet-mumet aja, pakai yang dekat aja dulu. Intinya ini adalah hal dari sahibul hal yang ma'rifat. Isim nakirah nasab mushtaq dan mushtaqnya isim fa'il di sini. Paham gak? Lagi. Sekali lagi, ini muroja Pak. Jenengan ini muroja kan biasanya anak awal-awal ya kan? Nah, sekarang jenengan. Buat jumlah fi'liyah lagi. Jenengan Pak. Nah. Monggo. Jumlah fi'liyah terserah. Madikah, mudhari, amr, negatif atau positif terserah. Yang penting fi'il, jumlah fi'liyah. Kenapa? Qatal tu, aku membunuh ya. Qatal tu kalban. Kata nggih? Alhamdulillah. Aku membunuh seekor anjing, ngoten? Nggih. Baik, dikasih halnya. Oh, jenengan Pak. Beliau yang buat jumlah fi'ilnya jenengan. Oh, aku membunuh seekor anjing dalam keadaan sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh sih Pak. Yang tuh. Oh, berarti aku. Oh ya. Bisa. Ini hal saibul halnya kalban atau tuh? Yang membunuh. Oh, berarti yang ini saibul halnya ya. Nah, ini sahibul hal. Yang memiliki mujtahidan siapa tuh? Nah, ya. Iya, betul. Kalau misalkan yang kalbannya bisa nggak? Aku membunuh seekor anjing dalam keadaan bersungguh-sungguh anjing itu. Nggak masuk akal ya? Iya. Iya. Perlu diperhatikan juga kalau ini dijadikan sahibul hal, ini harus ma'rifat Pak. Ya. Kebetulan contoh dari beliau nakiro. Jadi mujtahidannya punyanya tuh. Kalau tuh ma'rifat apa nakiro? Tuh ma'rifat tandanya apa? Domir. Nah, domir isi ma'rifat. Benar. Nah, perlu diperhatikan sahibul hal harus ma'rifat. Ma'rifatnya itu bisa domir, alif lam, isi ma'rifat yang jenengan pelajari. Iya, satu lagi. Monggo buat jumlah fi'liyah.
Sinten Mas? Oke, Mas Agung. Habis ini kita lanjutkan ke macam-macam hal. Kuncinya buat jumlah fi'liyah dulu. Monggo. Ghasaltu al-mindila. Aku mencuci apa mindil? Sapu tangan ini, karena ada alif lamnya Pak ya, jadi sapu tangannya jelas. Aku mencuci sapu tangan ini, sapu tangan itu, yang penting sapu tangannya jelas. Kalau nakiro, aku mencuci sebuah sapu tangan, tapi karena ini adalah alif lam, perhatikan. Lanjut, halnya. Aku mencuci sapu tangan ini dalam keadaan kering, ya bagus. Apa? Oh, dalam keadaan duduk. Anak kira kering tadi, ya bisan jalisan. Oh, jalisan boleh. Jalisan. Halnya siapa? Tuh. Nah, kalau misalkan pengen buat hal dari mindil, aku mencuci sapu tangan ini dalam keadaan apa? Misalkan kering misalkan. Ya bisan. Atau apa? Pengap lembab, mablulan. Nah, ya itu Pak, jangan harus memperkaya sendiri apa? Tadi isi mustaqnya. Tanya ChatGPT bisa. Apa isim fa'ilnya dari ini misalkan kering atau lembab atau dalam keadaan robe apa bahasa Arabnya? Bisa kayak gitu. Gimana? Hal ini kenapa? Hal kan dari isim mustaq. Isim mustaq itu bukan hanya isim fa'il. Ciri utamanya bisa mudzakkar, bisa muannas. Kayak jalisan, bisa jalisatan. Kalau misalkan ini tunya wedok, jalisatan. Jadi ciri isim mustaq itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Mujtahidan bisa nggak mujtahidatan? Berarti mustaq. Kalau jamid nggak bisa. Kalau jamid itu, misalkan nih, kolamun, ada nggak kolamatun? Nggak ada, karena bukan sifat. Nah, begitu. Isim apa? Hal itu dari isim mustaq. Nah, ngoten. Paham gak? Ini muroja sudah banyak. Nah, kita lanjutkan ke macam-macam hal. Mogo. Dari tadi isim fa'il, kalau katanya isim maf'ul, fa'ilnya sama. Artinya sama. Nah, Kalau itu bapak fatihun atau maf'ul sama fatihan atau maf'ulan. kalau terbuka itu pakai yang isim maf'ul. Isim maf'ul. Terbuka isim maf'ul. Memang di sini kita membutuhkan apa ya? Tahu dalam bahasa Arab ini isim fa'il atau isim maf'ulkah yang lebih cocok? Kan misalnya terbuka itu fatih atau maftuh? Fatih itu membuka. Aku berjalan dalam keadaan membuka pintu. Masya itu fatihan. Aku berjalan dalam keadaan pintu terbuka. Masya itu maftuhan al-babu. Jadi kalau bukan kita yang masukkan, ini maf'ul. Iya. Dan terkadang nggak kayak gitu. Jadi nggak ada kaidahnya. Jadi dikembalikan kepada apa ya? Kayak dalam bahasa Inggris Mas ya. Misalkan ini ternyata terjemahannya dalam bahasa Inggris ini seperti ini. Padahal dalam bahasa Indonesia kayaknya ini yang cocok. Kosakata vocabnya ya kan ya. Jadi apa ya? Ya terjemah itu hanya takrib, mendekatkan. Nah, nggak bisa membakukan. Nah. Iya. Jadi harus kita menguasai. Oh seperti ini nih pakainya ini. Nah. Semua hal yang jamilan itu. Jamilan, bukan jamilan. Iya. Saiful Jamil. Indonesia Saiful Jamil ya. Karena jamulnya jemulu, jamalan jamilun, jamilatun. Kalau jamilun ada enggak ya?
Kayaknya Jamilun ya. Iya. Boleh. Nah. Jamil, Jamila kalau perempuan. Nggih. Nggih, nggih. Misalnya tadi total Kalban betul. Sebelhan. kalban Hah? itu misalnya kan kita di apa itu asal ambil misalnya saya kota itu kalban istaqo Apa istaqo? tergeletak Oh, dalam keadaan tergeletak. Apa bahasa Arabnya tergeletak? Istalqo, yastalqi. Bagus fiilnya nih Pak. Harus dari isim fa'ilnya. Istalqo, yastalqi, istilqoan, mustalqin. Nah, jadi kotal tu kalban mustalqiyan. Nah, jadi kayak gini ya. Mustalqiyan. Hah? Kalau nakiro tanwin Pak. Nah, cuman ini Pak jangan kalban, al kalba. Karena sohibul hal harus ma'rifat. Kalau halnya nakiro Pak, sohibul halnya yang ma'rifat Pak. Jangan kembali. Nih, ini hal, ini sohibul halnya ma'rifat. Nah, ini harus al kalba. Kalau pengen memunculkan hal dari kalbun, nggak boleh nakiro Pak ya. Paham? Nah, kalau nakiro ini Pak, ini nanti. Roa itu kotal tu kalban mustalkian. Ini naat ini jadinya. Ini harus ma'rifat biar ini jadi hal. Perhatikan ini penting ini. Sohibul hal wajib ma'rifat. Ana ulangi. Sohibul hal wajib ma'rifat. Entah itu alif lam atau domir atau isyarah, kan isi ma'rifat jangan sudah pelajari kan? Nah, iya begitu. Matan. Kalau mutlak termasuk bisa nggak? Yang penting ma'rifat. Nah, iya, misalkan nih. Kotal tu kalba Muhammadin boleh, tapi kalau kalba rojulin nggak boleh, karena tetap nakiro, paham nggak? Nah, iya, yang penting ma'rifat. Nah, begitu. Jangan bingung itu jangan. Karena setelah ini kita akan pelajari macam-macam hal yang lebih variatif. Nah. Ini adalah jenis hal yang pertama Pak. Masih ada 2. Dan 2 ini beranak. Nggak ikut KB beranak Pak. Di buku ini alif ba jim. Nah, ada 3. Ba sama jim itu bercabang. Baik, kita lanjutkan. Al-halu salah satu anwa'in. Nah, udah lama gak baca, Ana minta yang baca Pak Sugeng, halaman 76. Al-halu salah satu anwa'in. Al-halu salah satu anwa'in. Ismun jahilun kama fil amsilati sabiqat. Ya, baik, sampai sini sedikit. Hal itu ada 3 jenis, Pak. Ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Yang pertama namanya hal dari isim dhohir. Isim dhohir itu isim apa? Isim dhohir ini isim yang kita pelajari nih Pak. Nah, ini sama beliau diistilahkan dengan isim dhohir. Jadi kalau jenengan hal dari isim dhohir ya ini. Isim dhohir itu isim apa? Isim mu'rab gitu Pak. Jadi mufradkah, musannakah, jamakkah, ini semua adalah hal dari isim
Isim dohir namanya, atau isim mu'rob. Karena di sini anak contohnya kan mufrad Pak ya. Kalau seumpama musanna, misalkan ghosalna, ghosalna. Ini kan jamak kan ghosalna kan? Kita mencuci. Jangan jalisan Pak. Wong jamak kok jalisan, jalisan mufrad. Ini PR lagi, jenengan harus tahu jamaknya juga. Hah? Julusan itu masdar dari jalasa jalisun. Hah? Baik, anak kasih clue. A. Jalisuna. B. Jalisina. C. Jalisatun. D. Jalisatin. E. Nggak ada lah. Jalisuna, jalisina, jalisatun, jalisatin. Yang mana yang benar? Baik, anak tulis biar nggak. Jalisuna, jalisina, jalisatun, jalisatin. Baik. A, B, C, D. Jenengan D. Ini. Jalisin. Pak Sugeng B. D. Ini B. B. Ada dua kubu ini. Balbut. Belum bisa menentukan. Yang A. B. Pak Sugeng tadi D ya. Mas Supri B. Nah, jawabannya adalah sama ini. Kan nah itu Pak, bisa lanang bisa wedok. Ini kalau ujian anak buat jawabannya dua yang benar. Perhatikan Pak ya, kenapa jalisuna salah? Kan mansub toh. Kalau jalisun rofa. Paham? Nah, ini sama ini udah jelas salah karena ton ini rofa, jalisuna rofa ya kan? Ini tanda rofa ini. Betul nggak? Nah, ini jalisina sama-sama nasab. Ini lanang, ini namanya nahnu, ya bisa lanang bisa wedok. Berbeda kalau misalkan gosalna, gosalna, mereka para perempuan itu mencuci sapu tangan ini, baru ini dalam keadaan ini. Nah ini, jangan harus main gosala gosala gosalu gosalat gosalata gosalna. Ya. Butuh sedikit kefokusan, ya, ya, ketelitian. Kalau gosal tuma kalian berdua mencuci mindil. Jalisaini. Ya. Kalau gosala sama Ustaz Musama udah pernah belajar ini? Oh pernah. Lupa Pak? Atau udah hilang? Kalau gosalu jangan jalisun. Kalau jalisun rofa. Kan kalau di tasrif begini Pak, jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani,
Jalisat. Ya. Kalau ghasalu pilihnya yang ini Pak, tapi ini rofa, jangan ubah ke jalisin. Nah. Iya. Seperti itu. Wasalu itu ya laki-laki. Wasalu itu huma. Mereka para laki-laki mencuci. Kalau pusing udah nggak usah mufrad mawon Pak. Ini kan karena ketika jamak ya. Nah, ketika muannas, ketika mudzakkar, dan ini semua namanya hal yang berbentuk isim dohir. Ini hal isim dohir Pak. Hal isim dohir itu bukan hanya mufrad. Ana di sini ingin menekankan hal dari isim dohir itu bukan hanya isim mufrad, baik musanna, jamak, mudzakkar, muannas. Ini semua adalah hal dari isim dohir namanya. Nah, istilahnya begitu. Kalau jenengan mendapati di kitab lain hal dari isim mu'rab sama isim dohir maksudnya, hanya beda istilah maksudnya sama. Yang masih bingung nanya. Nah, yang nggak nanya berarti udah nggak bingung. Ana tanya. Baik, kita lanjutkan. Ribuan, oke. Tadi sekali lagi hal itu harus manfaat. Iya. Terus pasangannya untuk halnya itu apakah apakah harus isim maf'ul atau Iya. Tadi seperti pertanyaan Mas Supri. Isim maf'ul atau isim fa'il ya. Misalkan nih, aku masuk kelas dalam keadaan kelas itu terbuka, ya. Dakhaltu fil fasli. Nah, dalam keadaan terbuka. Terbuka. Apa bahasa Arabnya? Antara fatihan dengan maftuhan, ya kan? Kalau isim fa'il fatihan, betul? Kalau isim maf'ul maftuhan. Kalau ditasrif kan fataha yaftahu fathan, fatihun maftuhun. Betul nggak Pak? Ya kan? Pilih yang fatihan atau maftuhan. Nah di sini memang nggak ada kaidahnya Pak. Nah, kita harus tahu terbuka itu dalam bahasa Arab fatih atau maftuh. Ternyata terbuka itu maftuh. Maftuh artinya yang pakai isim maf'ul. Kalau fatih itu pembuka, membuka. Di sini memang ya dikembalikan ke kemampuan kita. Pilihan yang tepat itu pakai maf'ul atau fa'il.
Ngoten. Itu misalnya misalnya kita belum tahu misalnya, Iya. kita tahunya hanya Tuhan mengambil salah satu dari maf'ul atau fa'il. Fa'il. Itu benar atau salah? Salah atau betul gitu? Gimana ya? Kalau kita nggak punya Atau di kalau misalkan pilihan ganda ya, insya Allah bisa kita milih-milih ya. Tapi kalau nggak pilihan ganda, isai kita suruh ngisi sendiri ya. Wis mampu jenengan lah. Pakai yang maf'ul atau yang fa'il. Ya. ya, maksud saya itu apakah boleh gitu? Kayak misalkan ini Pak, tersenyum. Pakai isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau tersenyum itu apakah mubtasiman atau mubtasaman ya? Kalau mubtasiman kan fa'il, mubtasaman maf'ul. Nah, kalau isim maf'ul itu biasanya Pak yang di atau yang ter. Pernah dulu belajar isim apa? Isim majhul sama fi'il ma'lum sama fi'il majhul. Misalkan qatala dengan kutila. Kalau qatala membunuh, kutila dibunuh atau terbunuh, ya kan? Paham nggak? Nah, jadi kalau qatala itu membunuh, kalau kutila dibunuh atau terbunuh. Nah, qatala ini biasanya sama dengan isim fa'il, qatilun. Tapi kalau kutila sama dengan isim maf'ul, maktulun. Terbunuh atau dibunuh. Makanya anak kalau di temen Nadiin itu tasrifannya biasanya qatala yaqtulu qatlan wa maktalan, dikasih si masdar. Qatala yaqtulu qatlan wa maktalan fahuwa qatilun wa dzaka maktul uqtul la taqtul maktulun miktalun qutila yuqtalu. Di belakangnya itu ditambahin maklum sama majhulnya. Majhulnya qutila yuqtalu. Jadi majhul madi sama majhul mudhari'nya. Ya enak, komplit kayak gitu, sekalian aja ya kan, namanya tasrif, sama-sama biasanya nggak kerasa capeknya, sekali dikomplitkan aja. Qatala yaqtulu qatlan wa maktalan ditambah isi masdar Pak. Apa? Masdar mim namanya. Fahuwa qatilun wa dzaka maktul. Fahuwa qatilun itu sudah disempurnakan dari jumlah ismiyah, huwa qatilun. Wa dzaka maktulun juga jumlah ismiyah, mubtada khabar. Dzaka itu dzalika maksudnya. Uqtulla taqtul maktalun miktalun kutila yuktalu. Ana ulangi lagi. Jadi isim maf'ul itu Pak terjemahnya biasanya ya, karena nggak ada kaidahnya yang di atau ter. Terbunuh pakai qatilun atau maktulun? Hah? Maktulun. Nah, minum pakai syaribun atau masyrubun? Minum syaribun atau masyrubun? Kalau minum saja syaribun. Kalau yang terminum atau yang diminum masyrubun. Berarti disesuaikan dengan Iya, ngoten Pak. tapi tidak ngawur pokoknya panel atau Betul. terus kata lagi itu kok di sini dalam catatan saya itu ada selain isim fa'il, isim maf'ul, ada isim sifat atau musyabbah. Biasanya sifat musyabbah itu Pak di wazan yang fa'ula yaf'ulu. Salam. Jangan kan sulasi mujarrad kan ada 6 wazan ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, yang ada 6 itu Pak ya. Yang terakhir kan fa'ula yaf'ulu, benar enggak? Fa'ula yaf'ulu. Yang nomor 6 itu kan fa'ala 3. Fa'ala yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Betul? Fa'ila 2. Yaf'alu, yaf'ilu. Sama dulu. Yang terakhir yang nomor 6 fa'ula yaf'ulu, ya kan? Biasanya fa'ula yaf'ulu itu enggak memiliki isim fa'il tapi punyanya sifat musyabbah, Pak. Kalau sifat musyabbah itu wazannya bukan wazan fa'ilun, wazannya kadang fa'alun, kadang macam-macam. Ada fa'lun. Contoh nih, hasuna, yahsunu, husnan, hasinun, nggak ada hasinun Pak. Adanya hasanun. Ini namanya sifat
musyabbaha. Jadi sifat musyabbah ini Pak, seperti isim fa'il. Kok seperti isim fa'il Ustaz? Bisa mudzakkar bisa muannas Pak. Isim fa'il kan misalkan jalisun bisa jalisatun. Bisa kan? Sifat musyabbah hasanun itu bisa hasanatun. Cuman kalau hasinun nggak ada Pak. Ngoten. Jadi sifat musyabbah itu isim fa'il lah. Cuman wazannya nggak wazan fa'ilun ngoten Pak. Nah, polanya nggak pola fa'ilun. Polanya ada di halaman berapa di Muhtarat itu? Sifat musyabbah itu di halaman berapa ya? Ada isim mustaq, ada isim jamid. Bisa dibuka Pak. Di isim mustaq itu salah satunya ada sifat musyabbah. Nonton. Halaman berapa Mas Subri? Halaman 29, Mbak. Halaman 29, sifat musyabbah itu halaman 29. Nah, yang poin nomor 4. Nah, ya. Nah, jadi jenengan kan dulu kelas 1 belajar macam-macam fiil, macam-macam isim ya kan? Isim itu ditinjau dari ininya, ini. Tujuannya di sini, Pak. Nah, jenengan ketika buat hal itu karena isim itu banyak kata ya, terus klasifikasinya banyak. Nah, ketika hal ini yang mana? Nah, itu. Jadi jenengan belajar pengelompokan klasifikasi isim itu sebenarnya tujuannya ke belakangnya di sini, Pak. Nah, oh iya, saya dulu pernah belajar isim mustaq ini aja. Oh, ternyata hal itu dari isim mustaq ya. Oh, berarti yang ini. Ya. Karena anak kira kalau kita langsung belajar hal, jenengan nggak tahu istilah isim mustaq, sifat musyabbah, pasti apa itu susah? Apa itu saat ibaratnya orang mau bangun ya, nggak tahu material unsur bangunan ini, nggak tahu besi aja banyak ukurannya, Pak, ya. Mau beli apa pasir aja ada pasir banyak, ada yang kasar, ada yang halus ya. Seperti itu Pak. Nah, jadi jenengan ini awal belajar Muhtarat itu mengetahui apa unsur-unsur terpenting ya, pretelan-pretelannya. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Tadi Masnya ingin bertanya. Kalau pelajaran anak silahkan kalau pengen bawa Muhtarat, karena terkadang anak mengembalikan Muhtarat karena apa? Ya satu kesatuan Pak. Nah, ada hal sesuatu yang apa ya, yang harus kita kembali lagi ke Muhtarat. Nah, ya. Karena di Muhtarat bahasa Indonesia ya, lebih mudah mencernanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Macam-macam hal. Yang pertama apa Pak? Isim dohir atau isim mu'rob. Isim dohir atau isim mu'rob itu bisa mufrad, bisa nopo? Musanna, bisa jama', bisa mudzakkar, bisa muannas. Ini semua adalah hal isim dohir atau isim mu'rob. Dan biasanya, bukan biasanya, ya dari isim apa? Mushtaq. Ini perlu diperhatikan. Baik, kita baca. Kata beliau, hal ada 3 jenis. Jenis pertama isim dohir, sebagaimana di contoh yang lalu. Beliau cuma menjelaskan begitu. Sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Mana? Yaitu atasnya dan belakangnya itu Pak.
Itu semua adalah hal dari isim mustaq. Syaribtul ma'a Sofyan, terus sebelumnya ja'al qaidu muntasiron. Terus contoh yang ana tulis di papan ini semua hal dari isim dohir. Nah. Lanjut, terus di bawahnya ada strip. Ketemu? Kata beliau, isim dohir yang menjadi hal, ana langsung ke terjemahnya. Isim dohir yang menjadi hal, yakunu adatan, dia itu biasanya atau seringnya, mayoritasnya itu wasfan. Wasfan di sini adalah maksudnya isim mustaq. Jenengan kasih apa? Kasih keterangan. Wasfan di sini maksudnya apa? Isim mustaq. Di sini beliau pakai istilah wasfan. Kadang di kitab yang lain itu isim sifat. Isim sifat itu isim mustaq, Pak. Ciri utamanya apa? Yang sering Anda bilang isim mustaq, isim sifat bisa mudzakkar, bisa muannas. Itu ciri utamanya. Ingat-ingat ciri ini, bisa mudzakkar, bisa muannas. Kalau nggak isim mustaq atau bukan isim sifat, berarti dia isim jamid. Isim jamid itu nggak bisa mudzakkar, nggak bisa muannas. Terus nakiroh, jadi nggak harus apa, nggak hanya mustaq, namun dia juga nakiroh. Nggak boleh makrifat ya, hal jangan makrifat, kecualinya nanti. Contoh isim mustaq nakiroh apa itu? Kakoim, seperti koim, kanya itu seperti apa? Mislu. Nah. Koim, isim apa ini? Isim mustaq. Isim mustaq apa? Fa'il atau maf'ul? Fa'il. Zohir, isim apa? Isim fa'il. Muntasir, fa'il. Salim, Hasan, sifat musyabbah ini, Pak. Hasanun itu sifat musyabbah. Kalau isim fa'il itu polanya fa'ilun, gitu aja. Atau kalau dia sulasi mazid ya sesuai tasrifannya, mufta'ilun, munfa'ilun, yang di tasrifan itu. Nah. Hasan itu sifat musyabbah, artinya bagus. Maktub, maf'ul. Mahbub, alhamdulillah. Makruh, yahdikumullah. Ayat ini. Udah azan ya, Masya Allah. Nah, Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Lama-lama Insya Allah jadi bukit, Insya Allah. Nah, tapi ketika jadi bukit jangan ambiar, Pak. Ujian ya? Oh sudah di ini. Masya Allah. Berarti ini terakhir materi.